Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskulli wali walidayka ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Pemirsa channel Ponpes Baitur Rahman, alhamdulillah izin Allah qadarullah hari ini kita ditakdirkan Pak, yang kebetulan hari ini disebut dengan Hari Ibu di negeri Indonesia. Pemirsa, segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada lagi yang akan bisa menciptakan kecuali hanya Allah. Dialah Allah yang menguasai langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dialah Allah yang hanya kepadanya lah kita mengabdi. Hanya kepadanya lah kita beribadah. Semua wajah akan tertunduk di hadapannya. Tak ada satu bilangan mesin pencatat manapun yang akan mampu menghitung bilangan nikmatnya. Semoga Allah memberikan rahmat maghfirah kepada kita sekalian. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umat pilihan, sebagai hamba Allah terkasih yang Allah menakdirkannya, dipilihnya menjadi orang terbaik dari yang terbaik sehingga dijadikannya beliau sebagai uswah hasanah bagi siapa saja yang menghadapkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa channel Ponpes Baitur Rahman, sebagaimana tadi saya sebutkan, hari ini adalah bertepatan dengan tanggal 22 Desember yang di negeri kita dirayakan sebagai hari besar, Hari Ibu. Jadi hari ini barangkali kita akan sedikit mengupas tentang sosok seorang ibu ini. Pemirsa, siapapun kita, apapun kedudukan kita, posisi kita, jabatan kita, sebagai ilmuwankah kita, sebagai ulamakah kita, sebagai orang yang punya pangkat yang tinggikah kita, pejabatkah, konglomeratkah, apapun kedudukan sosial di hadapan manusia di muka bumi ini, pemirsa channel Ponpes Baitur Rahman, jangan lupa dengan satu hal, bahwa tingginya ilmu kita, tingginya pangkat kita, jabatan kita, atau besarnya pengaruh kita, maka kita harus ingat kepada satu hal yang sangat mendasar. Apa? Ibu. Ibu kita, pemirsa. Kenapa? Karena dari sanalah kita berawalnya. Dalam artian, apapun yang kita ketahui, sehingga apa yang kita ketahui ini sampai pada puncaknya, maka semuanya berawal dari sosok seorang ibu. Tidak ingatkah kita, pemirsa? Kalau kita dulu, sekarang kita sebagai profesor, katakanlah demikian, atau ulama, atau ilmuwan, setinggi apapun kita di tingkat itu, ketahuilah, yang pertama kali mengajarkan huruf, angka, hitungan, bilangan, bacaan, itu adalah ibu. Tanpa ada bosan, tanpa ada malas, selalu ceria, bahagia,
ya, ibu selalu mengajarkan A, B, C, atau alif, ba, ta, sa, dan sebagainya. Sehingga dari rangkaian-rangkaian huruf yang kita kenal, apakah abjad A sampai dengan Z, ataukah huruf alif sampai dengan ya, maka dari huruf-huruf itu kemudian membentuk kata. Dari kata membentuk kalimat. Dari kalimat jadilah ilmu. Dan dari ilmu jadi amal. Kemudian kita berkarya dan mendapatkan sesuatu dari apa yang kita ketahui ini. Karena itu jangan lupa posisi kita. Siapapun kita, kita adalah anak dari seorang ibu yang telah melahirkan kita. Ingat, pemirsa, bahwa ketika seorang ibu melahirkan diri kita, Allah telah menyampaikan kepada kita, hammalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ya. Berat, terbebani itu seorang ibu, ya, ketika dia mengandung 9 bulan saat kita dalam kandungan. Sebagai ilustrasi, coba kita lakukan uji coba kepada diri kita. Bagaimana kalau kita membawa ransel yang beratnya mungkin 1 kilo atau 2 kilo, ya, kita bawa ransel itu kemana-mana, tidak pernah kita lepaskan. Saat berdiri, saat duduk, saat berbaring, sadar tertelungkup, kemana saja, makan, minum, ya, dibawa-bawa oleh kita. Bagaimana? Apa yang kita rasakan dengan itu? Ya, tentu kita akan merasa terbebani. Tidakkah kita sadar, wahai pemirsa channel Ponpes Baitur Rahman, bahwa dulu 9 bulan kita telah menyusahkan ibu kita, ditambah 2 tahun ibu kita menyusuinya. Karena itu tidak heran kalau Allah mewanti-wanti, mewasiatkan kepada kita, ya, kalau hari ini kita merespon dengan hari ibu, 14 abad yang lalu Allah telah mewasiatkan kepada kita agar kita selalu ingat dengan ibu kita. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaini anishkur li wa liwalidayhi. Kita harus ingat kepada orang tua kita dengan jalan bersyukur kepada Allah, ya, atas semua karunia yang telah diberikannya, ya, dan kemudian juga bersyukur kepada orang tua kita. Mengapa harus jadi bersyukur kepada orang tua kita? Karena tidak ada bandingannya. Ya. Apa yang dilakukan oleh orang tua kita ini kalau kita akan balas, itu tidak akan bisa dimaterikan. Tak ada satu materi pun yang akan dapat menggantikan usaha yang telah dikeluarkan, dilakukan oleh ibu kita. Kemudian kita akan digantikan dengan materi. Seindah istana Taj Mahal kah? Semulia logam mulia kah? Sebanyak uangkah? Semewah mobil yang kita miliki? Atau seluas pulau yang kita miliki untuk digantikan itu semua dengan materi itu? Tentu tidak akan bisa dibandingkan dengan itu semua. Pemirsa channel Ponpes Baitur Rahman, salah besar kalau kita menganggap kemudian bahwa usaha orang tua yang dilakukan kepada kita kemudian kita bisa digantikan dengan dimaterikan. Sungguh sebuah hal yang sangat salah sekali. Ya. Allah telah mendampingkan. Rasa syukur kepada Allah itu harus saat yang bersamaan juga berbanding lurus dengan syukur kita kepada orang tua. Artinya kalau kita syukur kepada Allah kemudian melalaikan rasa syukur kita kepada orang tua, maka ini adalah sebuah kesalahan. Salah besar rahimakumullah. Salah besar, ya. Karena itu kalau kita sebagai seorang yang anak yang soleh, ya, anak yang soleh dalam artian tadi, bagaimana kita bisa memetakan syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah itu adalah bagaimana kita menyempurnakan amal ibadah ini. Bahwa kesempurnaan amal ibadah, ya, yang dilandasi dengan ketaatan, kepatuhan, keikhlasan, keriduan,
itu adalah bentuk syukur yang semestinya kepada Allah. Maka ketika kita ketaatan kepada Allah, kepasrahan, ketulusan kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur kita, maka saat yang bersamaan juga, maka kepada orang tua pun harus sama sejalan, ya, senada, ya. Jangan sampai kalau kita taat kepada Allah, tapi kepada orang tidak taat, kepada orang tua kita tidak taat, kepada ibu kita tidak taat, ya. Kepada ibu kita tidak muliakan. Kita cinta kepada Allah, tetapi kita tidak cinta kepada ibu kita. Kita memuliakan Allah, tapi kita tidak memuliakan orang tua kita. Ini ada satu hal yang ada masalah dengan diri kita. Berarti kita tidak memahami algoritma langit, rahimakumullah. Ya. Algoritma langit mengatakan, menyampaikan kepada kita bahwa anis kurli wali walidai. Ya, bahwa ketika kita bersyukur kepada Allah, maka kita juga harus bersyukur kepada orang tua kita. Syukur kepada Allah itu berbanding lurus dengan syukurnya kepada manusia, terutama orang tua, ibu kita spesialnya, gitu. Maka dari itu, ya, kalau hari ini kita sudah menjadi ulama besar, pejabat, konglomerat, ya, kemudian kita melalaikan kepada orang tua, tidak menghormati kepada orang tua, itu ada masalah berarti dengan diri kita. Pemirsa, jangan sok sibuk kita. Jangan merasa sibuk dengan pekerjaan kita. Jangan merasa pekerjaan kita lebih mulia daripada kita menghormati orang tua kita. Demi Allah, pekerjaan yang kita sedang garap hari ini tidak akan pernah bisa kita mendapatkan itu tanpa ada awal sebab dari apa yang diajarkan oleh ibu kita tentang huruf A, tentang angka 0, tentang angka 1. Kalau kemudian kita bisa tegap, berdiri kuat, lalu siapa yang pertama kali mengajarkan berdiri perlahan, melangkah 1 langkah, 2 langkah, dan sebagainya? Salah besar kalau kemudian ketika orang tua sudah bisa mengajarkan pondasinya, A-nya sampai Z-nya, alif sampai I-nya, kemudian melangkahnya, kemudian jadi kita bisa membuat kata, merangkai kalimat sehingga mendapatkan ilmu. Dengan ilmu kemudian harta benda datang kepada kita, pangkat jabatan datang kepada kita, kemudian kita lalaikan orang tua kita. Salah besar, salah besar, ya, salah besar, ya. Karena itu, siapapun kita hari ini, wahai pemirsa Ponpes Baitur Rahmat, setinggi apapun jabatan kita hari ini, kalau ibu masih ada, jangan lupa 5 hari sekali kita kontak beliau. Ya. Kalau 5 hari kita dituntut sholat kepada Allah, sebagai rasa syukur kita kepada Allah, maka 5 hari sekalipun kita minimal harus bisa menghubungi orang tua kita. Kekurangan kita mencederai apa yang telah Allah sampaikan kepada kita. Anis kurli wali walidai. Bergegaslah, segeralah ibu kita. Sampaikan, mohonkan ampunan, maaf, atau doa restu barangkali. Semoga apabila kita ada masalah, Allah berikan jalan keluarnya. Mari kita ambil teladan apa yang dilakukan oleh sahabat, apa yang dikatakan oleh salafus sholihin yang terdahulu. Uwais bin Qarni, ya, beliau yang begitu cintanya, sayangnya kepada orang tua, ya, sehingga apapun yang diharapkan oleh orang tua itu dia lakukan dengan sepenuh hati, seisi jiwa, sepenuh-penuhnya kecintaan. Suatu ketika ibunya ingin mendatangi Ka'bah. Ya. Uwais bukanlah orang yang kaya, tetapi dia tidak mau mengecewakan orang tuanya. Dia mengamini, ya, keinginan orang tua itu. Padahal dia tahu ibunya itu bukan orang yang kaya, juga bukan orang yang sehat. Tetapi demi sosok ibu, dia ingin memuliakan ibu. Uwais kemudian
mengiyakan dan membeli seekor binatang, ya, yang kemudian binatang itu dijadikan sebagai kambing itu dijadikan sebagai alat, ya, untuk melatih dirinya, ya, suatu saat bahwa ibunya akan digendong oleh dirinya. Dia beli seekor kambing yang kecil, ya, dia berlatih dengan kambing itu naik ke atas bukit. Orang-orang mungkin mentertawakan, tapi Uwais bin Qarni tidak peduli dengan tawaan-tawaan itu. Tertawaan-tertawaan atau mungkin celaan-celaan itu. Dia hanya fokus ingin menghormati, memuliakan ibu. Ya, luar biasa. Pelajaran buat kita. Mari kita fokus menghormati, mencintai, menyayangi sebagai bentuk syukur kita kepada Allah dan kepada orang tua kita. Tak peduli dengan ocehan-ocehan orang lain. Hanya untuk menghormati dan memuliakan ibu. Jangan seperti maling kundang. Ya. Sosok manusia yang lupa diri dia. Ya. Dia melupakan apa yang telah dilakukan oleh orang tuanya kepada dirinya. Sehingga apa yang terjadi? Kita tahu semua cerita itu. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu semua. Pemirsa channel Ponpes Baitur Rahman, hikmah dari hari ibu ini adalah bahwa Allah telah mensejajarkan rasa syukur kepada Allah berbanding lurus dengan rasa syukur kita kepada orang tua. Karena itu, ya, kemuliaan diri kita ini akan pula diukur bagaimana kita menerjemahkan syukur kita kepada Allah. Maka dari itu, jika hari ini kita suka sholat 5 waktu atau sholat-sholat yang lain, maka sebenarnya saat yang bersamaan juga kita harus ingat kepada orang tua kita. Karena orang tua kita lah, spesialnya ibulah, ya, yang telah menjadikan kita bisa demikian. Sahabat Rasul pernah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, siapakah yang harus aku muliakan di antara sahabat-sahabat ini? Rasul mengatakan ibu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Bapak. 3-1. Maka mari jadikan hari ibu ini sebagai hari kita untuk melakukan yang terbaik untuk ibu kita, kedua orang tua kita. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.